Waduh. Jadi kalau ada yang bergabungin langsung di admin. Jadi tinggal Sistem jatuhnya. oh, boleh. Bisnis ya? Ini ya. Iya, Pak. Tidak usah ada sebagainya. Kalau menyiapkan pertanyaannya ini juga bisa jelaskan sedikit. Ya. Ya, tadi belum headshot. Mau di sini kayaknya lebih proporsional posisinya. Kasih Tur, kasih anunya Tur, kasih anunya labelnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman startup Borneo Banjarmasin, startup Borneo Pulau Kalimantan, dan startup di seluruh Indonesia. Selamat datang. Ini sesi pertama kita di webinar Karity Startup Borneo. Untuk pemateri pertama kita adalah Pak Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin. Kita sedang berada di rumah dinas Wali Kota Banjarmasin. Kita say hello dulu Pak. Mungkin sedikit sepatah dua patah kata untuk opening acara ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta webinar yang saya hormati. Apa kabar Mbak Dataan? Sehatlah? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, selamat tantangan. Baik, saya terima kasih sekali nih acara ini dilaksanakan dalam suasana kita memang sedang menghadapi sebuah problem yang sangat besar bagi bangsa dan negara ini, termasuk Kota Banjarmasin, di mana wabah corona atau COVID-19 ini sudah menyebar sedemikian rupa. Nah, pada saat yang sama juga dampak-dampaknya itu kan luar biasa. Kalau dampak kesehatannya, dampak kemasyarakatannya kita udah tahu semua. Tetapi yang agak lebih spesifik nanti adalah dampak ekonominya. Nah, dampak ekonomi ini yang saya dengar memang menghantam UKM kita, menghantam para pelaku usaha kita, dan saya kira itu memang harus segera kita lakukan upaya-upaya agar dampak ini bisa kita antisipasi sedemikian rupa. Ya, saya kira demikian sebagai sebuah pengantar. Siap, Pak. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu Pak, kita langsung saja ke sesi materi Bapak. Ya. Saya persilakan Pak. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selama yang gak usah lama-lama ya, saya menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19. Kondisi hari ini sampai dengan tadi pagi jam 10, laporan, ini ada yang terakhir, laporan jam 14, jam 2 tadi, laporan terakhir dari tim gugus tugas penanganan virus corona atau COVID-19 Kota Banjarmasin yang senantiasa berkoordinasi dengan tim gugus tugas provinsi melaporkan bahwa jumlah orang ODP, orang dengan pengawasan ini ada 121 orang. Kemudian yang PDP ada 7 orang, ini Kota Banjarmasin ya.
Kemudian dari 7 orang itu 4 orang yang confirm positif, yang positif. Kemudian ada 2 orang lagi, sepertinya 1 orangnya akan positif juga karena informasi terakhir di Banjarmasin ini akan menjadi 5 orang. Nah, tapi yang menjadi persoalan penting bagi kita adalah yang OTG. Ya, OTG ini bukan OTG buat plastis, bukan ya. Tapi OTG orang tanpa gejala. Nah, ini kriteria baru yang dimasukkan oleh Kementerian Kesehatan dan 4 kali revisi peraturan terkait dengan pedomannya akhirnya memasukkan OTG. Siapa itu OTG? OTG adalah orang tanpa gangguan, tanpa gejala, orang tanpa gejala. Nah, padahal mereka ini adalah bertemu langsung dengan yang positif suspek. Nah, ini yang menjadi persoalan. Orangnya sehat, tapi jalan-jalan kemana-mana, ketemu orang, salaman, cipika-cipiki, kemudian bertemu tatap muka dan sebagainya. Nah, ini carrier dia. Ini yang saya kira perlu diantisipasi dan jumlahnya cukup banyak, ada 109 orang. Nah, kemudian secara keseluruhan dari data yang ada itu, ada orang yang pulang dari perjalanan dari luar kota, tetapi dari kota yang suspek, artinya dari kota yang terjangkit atau zona merah, dari Surabaya, Jakarta, Jogja, Makassar, Bali, semua. Ya, yang saat ini mengepung Pulau Kalimantan, saya kira ada tidak kurang dari 1.200 orang. Nah, jadi dari 1.200 orang ini, mereka ini wajib lapor ke puskesmas, kemudian ditetapkan status kesehatannya. Kalau ada keluhan, maka dia masuk menjadi ODP. Tapi kalau tidak ada keluhan, dia tetap mengkarantina dirinya selama 14 hari di rumah masing-masing. Nah, itu yang perkembangan terakhir. Nah, adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, pertama adalah dengan dibentuknya tim gugus tugas penanganan COVID-19 ini, semakin fokus apa yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan, terutama koordinasi dengan semua pihak dan seluruh potensi masyarakat. Khususnya dari TNI, Polri, kemudian di internal pemerintah kota juga, struktur pemerintahan. Dulu selama setelah kita bentuk tim gugus tugas ini kurang lebih pembentukannya tanggal 19 Maret kita bentuk tim gugus tugas. Selama 10 hari ketuanya itu adalah langsung diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan. Nah, kemudian kalau di provinsi ketuanya Pak Sekdaprov. Nah, sesuai dengan surat edaran terakhir dari Menteri Dalam Negeri, Pak Tito mewajibkan bahwa per tanggal 30 Maret 2020, maka yang menjadi ketua tim gugus tugas itu wajib kepala daerah. Supaya lebih terarah, lebih powerful, sehingga kemudian sumber daya bisa kita gerakkan semua. Karena apa? Mengingat COVID-19 ini sudah menjadi pandemi, secara internasional, secara dunia, kurang lebih hampir 700.000 yang sudah terkena, kemudian hampir 5.000 yang meninggal dunia. Nah, kemudian untuk Indonesia ya tidak kurang di epicentrum di Jakarta itu sebagai sebagai tempat yang paling banyak kejadian atau positifnya. Kemudian upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Anies selaku gubernur, itu saya kira menjadi contoh juga bagi daerah-daerah agar seluruh sumber daya bisa dimaksimalkan. Dan kemudian juga di kota-kota lain seperti Surabaya dan Jogja yang cukup maksimal dalam penanganannya. Nah, kemudian dengan diketuai oleh wali kota hari ini, saya hari ini sebagai ketua tim gugus tugas, saya sudah perintahkan seluruh stakeholder yang ada di Kota Banjarmasin, termasuk juga di internal pemerintah kota. Hari ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah rapat dengan
Badan Anggaran untuk memastikan anggaran 38,5 miliar itu kemudian bisa terakomodasi dengan baik, karena dana yang kita perlukan untuk penanganan sampai dengan 3 bulan ke depan, usulan dari tim gugus tugas angkanya mencapai 38,5 miliar. Dari mana duitnya? Nah, ini yang kemudian harus kita bicarakan, dan ada arahan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, bahwa dana-dana DAP yang sudah kita terima itu kurang lebih 120 miliar untuk Kota Banjarmasin, yang belum dilelang itu di stop. Yang sudah dilelang silahkan lanjut, tetapi yang belum stop. Nah, angkanya ada sekitar 51 miliar yang belum terbelanjakan. Ini tidak boleh dibelanjakan, ini adalah dana cadangan untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19. Termasuk juga pemerintah kota bersama dengan DPRD juga menggali memilah anggaran apa yang kemudian bisa di pending atau ditunda pelaksanaannya, seperti perjalanan dinas, ya kurang lebih mungkin sekitar kalau 10-15 miliar mungkin bisa diambil dari dana perjalanan dinas, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial bisa kita tunda, termasuk juga saya sudah menyampaikan kemarin, hari jadi kota Banjarmasin bulan September kita tiadakan saja, cukup kita apel pagi, kita rayakan, kita selamatan, tidak usah ada kegiatan yang sifatnya wah begitu, sehingga kemudian alokasi anggaran bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan COVID. Karena suasana kita sedang seperti ini, saya kira tidak sewajarnya kemudian pemerintah melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak orang, ya, kemudian walaupun itu sebetulnya marwah sebuah kota, dan itu cukuplah tahun lalu kita laksanakan dengan dihadiri oleh kurang lebih pada saat itu berbarengan dengan acara City Sanitation Summit, kurang lebih ada 335 kabupaten kota se-Indonesia hadir di Kota Banjarmasin. Itu cukup bagi kita untuk menunjukkan eksistensi kota ini sebagai kota yang maju. Nah, kemudian saya kembali ke upaya-upaya kita. Upaya-upaya kita ini sudah terbentuk tim gugus tugas ini sampai tingkat kelurahan. Jadi saya terima kasih Pak Lurah dengan 3 pilar, yaitu Babinsa, ini dari kepolisian. 3 pilar ini kemudian menggerakkan RT, RW untuk pada saatnya nanti seperti penyiraman dan juga penyemprotan disinfektan, itu sudah dilakukan sedemikian rupa, dan kemudian juga di tingkat kelurahan mendampingi masyarakat dan termasuk juga mendata oleh tenaga kesehatan kita. Yang kedua, yang paling penting adalah ini yang senantiasa menjadi persoalan dan menjadi keluhan bagi tenaga medis kita, bahwa ujung tombak hari ini penanganan ini ada pada tenaga medis, yaitu di puskesmas, di rumah sakit yang bersentuhan langsung. Kita sudah menyaksikan beberapa orang dokter yang sudah kemudian terinfeksi juga, ada yang meninggal dunia, kemudian sakit dan sebagainya. Karena apa? Luar biasa di Indonesia ini banyak sekali SDM yang bisa dimanfaatkan, termasuk juga di Kota Banjarmasin. Saya kira para dokter, para perawat, ya, tenaga medis yang hari ini berada di garda terdepan ketika yang suspek ini ada, dan mudah-mudahan APD-nya, alat pelindungan dirinya, bisa standar, walaupun harus kita akui terjadi keterlambatan, dropping dari pusat juga. Kemudian pada saat itu kita sudah membelanjakan anggaran tidak terduga, cadangan dari 1 miliar, kemudian bisa kita belanjakan untuk APD, tetapi ternyata tidak mudah untuk mendatangkan APD dari luar, stok habis, kemudian alatnya masih kosong, harus inden, dan sebagainya. Termasuk seperti thermal gun, kemudian rapid test, kemudian juga standar APD yang kayak astronot itu saya kira menjadi tantangan bagi kita ke depan. Dan mudah-mudahan setelah Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran pada saat itu, kemudian telekonferensi dengan seluruh bupati wali kota, arahan beliau bahwa seluruh bupati wali kota harus siap. Rumah sakit, kabupaten apapun statusnya harus siap ketika terjadi
wabah seperti ini. Sehingga kemudian rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin, dan Rumah Sakit Bu Yasin Tanah Laut, itu bukan hanya 2 ini yang disiapkan, seluruh rumah sakit harus kita siapkan. Kita tidak ingin kejadian seperti di Italia, seperti di India, ya ketika ini menjadi wabah yang luar biasa, kurvanya semakin meningkat, kemampuan tenaga medis jauh di bawah jumlah penduduk yang sakit. Sehingga kemudian rumah sakit tidak mampu, kemudian tenaga perawat tidak mampu, kemudian yang terkena kemudian tertelantarkan, itu saya kira jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita betul-betul siap, sehingga kemudian hari ini rapat dengan dengan DPRD di Badan Anggaran, mengalokasikan anggaran hampir 38 itu, tetapi saya ingin juga, ini kan hanya untuk 3 bulan, sementara pemerintah sudah menetapkan pandemi ini siaganya sampai bulan Oktober. Berarti kita harus menyiapkan 3 kali lipat dari anggaran yang sudah ada. Itu satu. Yang kedua, dampak ini yang saya ingin bicarakan lebih lanjut. Dampak ekonomi. Nah, kalau dampak kesehatan ini kita sudah tahu. Artinya seperti apa. Kemudian nanti ujungnya adalah ke kampung siaga COVID. Nah, kemudian penanganan di tingkat masyarakat, di tingkat pertama, puskesmas, kemudian rumah sakit, dan sebagainya. Nah, yang penting sekarang itu adalah bagaimana kita semua tidak usah saling menyalahkan. Yang penting adalah kita bersama, ini adalah problem kita bersama, program dunia hari ini. Lupakanlah perbedaan-perbedaan, ayo kita saling bantu-membantu. Nah, kemudian saya didesak untuk menetapkan Banjarmasin sebagai melakukan lockdown atau karantina. Itu pilihan-pilihan sulit sebetulnya, karena semua punya resiko. Semua punya konsekuensi. Ya, kemudian kita ikuti saja arahan Pak Presiden, beliau menetapkan kedaruratan kesehatan. Nah, kemudian daerah-daerah ada juga yang melockdown. Banjarmasin ingin melockdown, ya kita harus siap, karena begitu lockdown sama dengan karantina. Karantina wilayah. Karantina di tingkat wilayah artinya di undang-undang terkait dengan kekarantinaan kesehatan, ada kewajiban pasal 8 bahwa ketika kita mengkarantina, dan itu diterjemahkan dalam PP 21 terkait dengan penanggulangan sosial skala besar, ya, penetapan status itu, maka pemerintah harus menjamin pelayanan kesehatan, satu. Yang kedua, pemerintah harus menjamin makan minum, termasuk kebutuhan pokok penduduk. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, kalau seandainya yang terkena itu hanya orang sakit saja, atau orang dengan tingkat kemiskinan saja, saya ambil ilustrasi begini ya. Banjarmasin itu angka penduduk miskinnya 41.000. 41.000. Lalu yang tercover dengan BPJS ada 21.000. Nah, karena keterbatasan anggaran. Tetapi kemudian setelah kejadian ini kita harus mengantisipasi bahwa bukan hanya 21.000 ini saja yang miskin yang harus kita jalin pengaman sosialnya, tetapi juga yang miskin tetap belum tercover oleh BPJS harus di-cover oleh BPJS. Berarti anggarannya harus naik 2 kali lipat. Ya kan? Dari 21.000 menjadi 41.000 yang harus tercover. Nah, kemudian dengan dampak dari lemahnya ekonomi kita, kemudian semakin menurunnya daya beli, walaupun stok ada ya, saya kemarin ke pasar, kemudian juga ke Bulog dan juga kerjasama dengan di TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, kita ingin memastikan stok bahan pangan kita aman. Nanti saya jelaskan soal stok bahan pangan kita ini. Nah, lalu kemudian kita asumsikan naik 3 kali lipat, ya, kemudian menjadi angka 61.000. Coba 61.000 ini harus kasih makan tiap hari. 61.000 harus kita kasih makan tiap hari, Bapak Ibu. Misalnya satu hari saja perlu anggaran 20 atau 25.000, anggaran untuk makan sehari-hari, kali 6 itu ada hampir 2 miliar. 2 miliar per hari, kali 30 hari, 60 miliar. Lalu kemudian 60 miliar selama 3 bulan. Ya, berapa dana yang kita perlukan?
180 miliar itu untuk ngasih makan orang yang terkena di form yang bagus ini. Saya ingin menyampaikan, tolong sampaikan bahwa di surat edaran juga sudah kita sebutkan bahwa tidak ada penutupan pasar-pasar, karena itu adalah namanya nadi Hilang sidinnya sana kai. Jaringan Pak Wali. Mohon maaf ya. bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua, di mana memenuhi kebutuhan bagi masyarakat kita yang kemudian bisa dijadikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan pangan yang ada di Kota Banjarmasin. Saya sudah mendata cadangan bahan pokok kita dalam kondisi aman, karena bahan pokok kita ini untuk beras itu tersedia untuk cadangan 5-6 bulan ke depan. Kemudian untuk gula, ini gula yang sempat terjadi kelangkaan kemarin ya, sehingga angka di pasaran bisa mencapai 21.000, tapi kemarin hari Senin sudah masuk 11 kontainer. Jadi kita punya cadangan 500 ton gula. Kemudian dalam pekan ini cadangan kita sudah mencapai 100.000 ton untuk gula, sehingga kemudian menjelang puasa dan Lebaran insya Allah itu cukup ya. Karena kita tidak ada masalah terkait dengan distribusi alur laut, kemudian distribusi lewat darat tidak ada masalah. Lalu kemudian kami juga berharap cadangan ke 9.000 ton. Kemudian juga dari Pertamina memberikan jaminan BBM kita cukup untuk 5-6 hari ke depan. Ya, setiap hari 5-6 hari gitu ya cadangannya. Kemudian untuk LPG juga bisa bertahan sampai 10-15 hari, dan setiap hari cadangannya, ini bukan berarti setelah 10 hari habis, bukan, tetapi cadangan tiap hari 10 hari gitu, itu cadangan yang mekanisme seperti itu. Kemudian lagi untuk bawang merah, bawang putih dalam kondisi yang cukup setelah masuknya keran import untuk bawang putih. Kemudian juga yang menurun itu ada daya beli. Testimoni dari para pedagang, termasuk juga daging ayam, sapi, telur, dan sebagainya, penurunan omset mereka hampir 75%. Jadi daya beli masyarakat turun betul sampai 75%. Jadi uang beredar sekarang turun hanya sekitar 25% dari yang normal biasa, karena pemerintah kota juga menyadari betul bahwa ini dampak dari penurunan kafe-kafe, rumah makan, kemudian juga himbauan kita untuk tidak kumpul-kumpul, karena ini demi ya itu adalah sebuah resiko ya, resiko ekonomi pasti akan turun untuk membendung dan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dan kami juga mohon maaf kepada para pengusaha, terutama pengusaha kuliner,
ya, kemudian juga mal-mal dan juga perbelanjaan. Ini memang pilihan sulit, tetapi masyarakat kita juga harus sadar betul bahwa kesehatan itu memang menjadi hal yang penting. Kata itu yang viral tuh ya di sosial media, kami tahu bagaimana cara mengembalikan dan menghidupkan ekonomi, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati. Sehingga kemudian kita harus mengedepankan itu dulu. Dan saya yakin dalam forum yang baik ini banyak masukan, mungkin pertanyaan dari teman-teman semua. Doakan Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan dan Indonesia secara keseluruhan bisa melalui ujian ini dengan sebaik-baiknya. Karena lockdown ataupun juga karantina wilayah adalah pilihan yang memang itulah pilihan terbaik untuk penanganan wabah. Tapi juga ada dampak ekonomi yang sampai statement dari yang viral di tayangan di Italia dan di ada statement ibu-ibu, daripada kami harus di rumah saja ya, kemudian tidak berpenghasilan, tidak makan, sebelum kami itu yang kemudian menjadi dilematis bagi pemerintah. Tapi kami berharap dampak ini tidak lama. Saya yakin UKM-UKM kita memang sangat terpukul sekarang, tapi kemudian kita juga harus tetap terus berinovasi. Seperti tadi pelayanan untuk yang pasar online menjadi sebuah alternatif juga, ya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk melayani ketika orang kesusahan, tapi dengan cara-cara yang saya kira harus kreatif dan inovatif. Saya kira demikian ya untuk sebuah pengantar diskusi kita, kurang lebih berapa menit? 30 menit ya. 30 menit. Oh ya, mohon maaf saya pakai ini masker. Tolong disosialisasikan semua teman-teman. Masker ini memang awalnya perdebatan. Pak Menkes pun tidak mau pakai masker, tetapi pada akhirnya beliau pakai masker. Kenapa? Testimoni dari banyak negara, ternyata masker ini sangat bermanfaat untuk ketika terjadi wabah. Minimal harusnya memang masker ini buat orang sakit. Tetapi ternyata orang sehat pun perlu masker. Kenapa? Karena melindungi dirinya. Saya lindungi diri saya, Anda lindungi diri kalian, dan mudah-mudahan dengan kita melindungi diri kita masing-masing, kita bisa terhindar dari virus ini. Nah, kemudian tadi pagi saya bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Wirausaha Baru Kota Banjarmasin menargetkan produksi 50.000 masker. Nah, 50.000 masker ini peluang usaha bagi para UKM-UKM kita. Berarti ini produk dari Wirausaha Baru kita. Untuk memastikan bahwa 50.000 ini terdistribusi ke penduduk dan warga Kota Banjarmasin, minimal seperti itu, akan kita bagikan secara gratis karena saya coba maksimalkan dari dana-dana CSR. Nah, kemudian wirausaha baru kita, terutama yang menjahit kemarin, kita panggil lagi mereka untuk berproduksi. Kemudian dengan wirausaha baru itu, mudah-mudahan WOB kita ini kemudian juga bisa berkontribusi untuk pengadaan masker ini. Karena testimoni yang viral di media sosial sekarang, misalnya dari Ceko itu, bahwa ternyata salah satu upaya dari negaranya untuk menghindarkan diri dari warga terkena virus corona ini adalah dengan secara tegas mewajibkan siapapun harus pakai masker. Dan ternyata masker ini cukup efektif menurunkan angka kesakitan dan juga terpapar virus itu sampai pada angka 70%. Ya, jadi ini satu yang saya kira harus menjadi anjuran bersama. Tadi kami juga sudah menggandeng Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan diumumkan di seluruh masjid dan musola kita, apapun bisa kita manfaatkan sebagai masker. Masker yang saya pakai ini memang langka, ya. Kemudian apalagi yang N95 ini N95. Ini yang diperlukan oleh para tenaga medis kita untuk kemudian sebagai APD utama untuk melayani pasien-pasien
pasien yang kita tidak tahu mereka ini suspek atau tidak, tetapi keluhannya pasti ISPA, pneumonia, dan sebagainya. Nah, jangan sampai tenaga medis kita yang berada di garda terdepan justru tumbang lebih dulu karena tidak memiliki masker N95. Nah, apalagi kita melihat pakai jas hujan gitu ya. Saya tanya, fungsinya benar, tetapi kita yang melihat saja mungkin tidak enak karena harus menggunakan jas hujan karena keterbatasan APD kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, tolong yang punya masker, dipakai maskernya dalam setiap beraktivitas, karena itu cukup efektif. Kemudian dalam suasana ruangan seperti ini, saya kira dengan kita menjaga jarak itu cukup efektif, ya, karena jaraknya 1 meter, 1,5 meter. Mudah-mudahan kita terhindar dari penularan dari virus COVID-19. Saya kira demikian. Arif, silakan diteruskan dengan teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan dan juga mau didiskusikan, saya ucapkan terima kasih. Maju terus wirausaha baru kita, maju terus startup kita, dan mudah-mudahan ini cepat berlalu. Kita bangkit lagi untuk membenahi ekonomi dan usaha-usaha yang sebetulnya sudah cukup bergeliat ya di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan cobaan ini bisa kita lalui sama-sama. Terima kasih. Tadi ada masuk Pak pertanyaan dari grup. Oh ya. Dari puluhan miliar anggaran yang dipangkas itu Pak, katanya digunakan untuk apa saja? Iya. Ya, anggaran terbesar adalah untuk penanganan di tingkat tenaga medis. Karena kita harus menyiapkan pakaian yang standar, alat pelindungan diri yang standar. Itu paketnya mungkin tidak kurang antara 4-5 juta. Jadi kalau yang standar, yang bukan jas hujan ya, pakaian astronot itu, ya, kemudian lagi pelindung, dan itu hanya sekali pakai, ya, itu yang standar. Nah, itu kebutuhan pengadaan sekian puluh miliar. Kemudian lagi untuk jaring pengaman sosial, paskanya nanti. Tadi yang saya sampaikan, yang orang miskin jatuh miskin lagi, yang tidak miskin kemudian jatuh menjadi miskin, sampai pada angka prediksi 61.000. Nah, jaring pengaman sosialnya harus kita tingkatkan, karena untuk selama ini kan yang diterima oleh PKH, program keluarga harapan, kemudian sembako Rasko, beras kota, kemudian juga untuk kartu Indonesia Pintar, kemudian KIS, kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya, termasuk juga KESDA yang ada Banjarmasin, termasuk juga untuk bidang pendidikan dan sebagainya. Itu besar anggaran yang kita perlukan, dan prediksi kita begitu tambah banyak masuk kategori ini, tentu uang yang harus kita alokasikan untuk mereka harus kita semakin berbanyak. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah memberikan selain APD adalah bahan-bahan. Kita sampai sekarang kan rapid test ini tidak punya. Ada tetapi dropping dari pusat. Dan itu juga jumlahnya terbatas. Kita sudah pesan rapid test tetapi baru datang 10 hari lagi. Nah, membeli rapid test juga cukup mahal, tapi itu harus kita beli. Satu. Kemudian dalam suasana bencana seperti ini, apalagi statusnya adalah darurat bencana, non alam, bencana tapi non bencana alam ya. Tapi ini bencana wabah penyakit. Nah, kita harus memberikan asupan gizi yang cukup untuk tenaga medis kita, termasuk juga tenaga yang ada di lapangan seperti kebersihan, tingkatkan kesehatan mereka. Ya, kita kalau kesehatan tenaga kebersihan ini kemudian sakit, siapa yang memberikan kota kan? Gitu. Ini yang harus kita pertahankan tingkat derajat kesehatan mereka. Termasuk juga alat-alat lain, peralatan-peralatan lain. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah fasilitas-fasilitas yang harus kita lengkapi. Ya, kemudian seperti ruang isolasi standar, kemudian lagi penanganannya, kemudian juga hal-hal lain yang sifatnya mendesak, itu harus kita lakukan pengadaan seperti itu. Jadi saya kira 38,5 miliar itu termasuk juga untuk penegakan hukumnya. Misalnya kita harus kerahkan Satpol PP
mereka lembur, menjaga perbatasan kita. Ya, insya Allah nih mudah-mudahan sore ini kita sudah bisa putuskan. Besok atau lusa pintu masuk kota Banjarmasin kita akan perketat. Ada posko seperti posko Idul Fitri begitu. Tetapi kemudian yang dari luar kota itu harus diperiksa. Nah, untuk ini kan perlu tenaga, perlu peralatan dan sebagainya. Termasuk juga selama ini ya saya terima kasih kepada PDAM Kota Banjarmasin yang memberikan secara gratis bahan-bahan desinfektan itu berapa tangki per hari itu kan yang kemudian didistribusikan melalui kecamatan dan kelurahan masyarakat yang memerlukan untuk mendesinfektan, termasuk juga itu bagian dari perhatian dari pemerintah kota, termasuk juga dari PDAM Kota Banjarmasin untuk memberikan desinfektan gratis yang mudah-mudahan itu membantu masyarakat dan warga kita. Jadi saya kira alokasi anggaran yang kita perlukan termasuk juga untuk bidang kesehatan terlebih dahulu ya, kesehatan, dinas sosial, ya, jadi pengaman sosial, kemudian dinas pendidikan, ya, untuk tetap harus bisa berjalan, kemudian juga untuk tenaga medisnya, untuk hal yang kemudian tadi kalau seandainya kita karantina wilayah, ya, konsekuensinya kan pemerintah harus memberi makan kepada warga, minimal warga miskin dulu, yang tercatat kita 41.000 tadi, ya, kemudian asumsi 3 bulan ke depan akan meningkat menjadi 61.000 warga miskin yang ada di Banjarmasin. Saya kira itu yang paling penting. Pertanyaan untuk kedua, Pak. Ya. Tadi kan Bapak ada sedikit cerita tentang kampung siaga corona kayak. Ya. Itu untuk lebih jelasnya bagaimana sih Pak kampung siaga corona itu dan iya. di mana aja di Banjarmasin? Saya berharap ini masing-masing kelurahan sudah harusnya menjadi kampung siaga. Karena apa? Karena terutama yang dari 5 orang yang suspek ini dan positif dinyatakan. Ini kan berasal dari 5 klaster. 5 klaster penyebaran infeksi virus corona. Ya, saya ingin pastikan bahwa dari 5 klaster ini minimal di 3 klaster dulu kita pastikan. Misalnya kemarin yang Ulin 1 itu kan komplek yang ada di Banjarmasin Utara. Mungkin sudah tahu ya kompleknya apa. Nah, kawasan itu berarti harus dikarantina. Dikarantina, kemudian pastikan desinfektan, pastikan pelayanan kesehatan di situ ada. Kemudian lagi dengan siapa saja dia. Ini yang pertama adalah screening, yang kedua adalah tracking. Nah, tracking ini yang kemudian perlu effort, perlu tenaga kita. Karena misalnya Ulin 1 itu, dia berinteraksi dengan siapa saja, ya, kan pelatih, ya. Siapa saja yang dia latih. Nah, itu semua tuh harus masuk dalam karantina kita. Kemudian lagi masyarakat sekitar, ya, harus juga harus sadar betul bahwa kampungnya itu harus siaga betul gitu, karena posisinya mereka bersentuhan dengan orang yang positif, kan gitu. Kemudian klaster kedua itu warga Jakarta, ya, tetapi sudah lama di Banjarmasin. Nah, dia pegawai di sebuah instansi. Nah, berarti selama ini interaksi dengan pegawai di instansinya, ya, saya bisa pastikan bahwa pegawai-pegawainya itu adalah OTG itu. OTG artinya bersentuhan langsung dengan yang positif, gitu. Itu harus di mana mereka tinggal, di mana kemana saja mereka, gitu. Nah, ini yang harus kemudian kita juga pastikan. Yang ketiga adalah, mohon maaf ini saya harus sampaikan, adalah klaster Goa kemarin. Klaster Goa yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk ke Banjarmasin. Karena apa? Ya, pertemuan itu bagus ya. Pertemuan di Goa atau Istimewa Asia itu bagus. Tetapi karena ada kejadian ini, lalu kemudian mereka bertemu, ya, kemudian berinteraksi, kemudian ketika ke Banjarmasin, harusnya begitu datang,
harus lapor dan mengkarantina diri. Ya, peserta se-Kalimantan Selatan ada 800 orang informasinya. Kemudian lagi yang dari Banjarmasin tidak kurang dari 200 orang. Nah, 200 orang ini harus di-tracking betul. Tracking betul. Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama. Dan saya juga meminta kesadaran ya Bapak dan Ibu yang menghadiri tidak salah. Bapak dan Ibu yang kemudian hadir di situ itu sebuah kegiatan keagamaan. Tetapi sekali lagi ya karena ada ikutannya lalu kemudian ini harus kita perhatikan betul. Jangan sampai justru kemudian OTG, orang tanpa gejala, orangnya sehat ya karena daya tahan tubuhnya kuat, tetapi kemudian dia carrier, ketemu dengan ini, ketemu dengan orang yang lemah secara imunitas, maka kejadianlah seperti itu. Nah ini, tapi saya kira dengan pendekatan Pak Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tenaga medis dan kesehatan kita, teman-teman ini kemudian dengan secara sukarela mengkarantina diri. 7 hari saja Mina, 7 hari sampai 14 hari. Setelah 14 hari, dengan daya tahan tubuh yang kuat, saya yakin dan percaya antibodinya akan melawan, akan keluar. Setelah 14 hari bisa melalui kondisi ini, dia akan sehat lagi. Nah, ketika sudah sehat, sudah ada antibodi, sudah tidak apa-apa berinteraksi dengan orang lain. Jadi sebetulnya mohon kesadaran betul kepada Bapak dan Ibu semua, termasuk juga yang berinteraksi dengan yang positif, dengan sukarela mengkarantina diri supaya tidak menyebarkan orang lain. Saya kira penting. Tadi kan Bapak ada sedikit dari masker itu dari WUB Pak ya? Wirausaha Baru. Wirausaha Baru dari Kota Banjarmasin. Nah itu diperjualbelikan kah atau cuma dari Pemkot gratis? Jadi untuk saat ini kita memang menggratiskan karena saya bisa memaksimalkan penggunaan dana-dana dan sumbangan masyarakat semua dari instansi, termasuk juga dana CSR dari beberapa perusahaan. Ini kemudian sifatnya adalah program kemanusiaan, tetapi tentu dihargai. Rasanya sekitar 10.000 ya satu biji, satu lembar. Nanti secara paket kita berikan 2 lembar, ya, kemudian didistribusikan ke penduduk-penduduk yang memang memerlukan, terutama warga Kota Banjarmasin. Nah, lalu kemudian mereka bisa menggunakan berulang-ulang dengan mencuci, dengan dicuci. Kalau itu sudah berjalan, maka seharusnya kita yang warga biasa ini memakai masker kain, sementara masker medis ini untuk para petugas medis. Gitu. Jadi yang punya arit harusnya gitu yang kita pakai, ya. Untuk N95 juga sama ini, yang ini memang untuk tenaga medis karena mereka berhadapan langsung. Tetapi untuk kita yang bisa dipakai berulang-ulang, kalau 2 itu kan bisa gantian satu tiap hari ya, satu dicuci, satu dipakai, sehingga kemudian ini bisa bermanfaat untuk semua. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, kita ngambil dari komentar di Zoom Pak, mungkin Bapak sendiri yang memilih pertanyaannya. Oh ya, mana coba di chat mana? Di chat mungkin kawan di bawah ada yang bertanya. Oh ya, silakan teman-teman kalau ingin bertanya. Di chatnya ada 36 orang yang sedang mengikuti. Mana yang pertanyaan? Ini doa-doa semua ini. Ya, Iqbal, Gifari, Muhammad, Saifullah. Amin semua. Ada lagi? Amin. Semua cepat berlalu. Pak Cip juga ada nih, Pak Cipto. Pak Cipto. Senior kita. Ikut nimbrung, Pak. Ikut nimbrung. Ya, Chandra Saputra. Sehat nih? Ya, alhamdulillah. Bos kita Bang mana nih di Tanah Bumbu tadi? Bang Adam. Bang Adam. Tersandar Bang Adam nah. Pak Ibnu, usul dikit Pak. Ya, siapa nih? Boleh ya? Sucipta Pak. Pak Cipta ya, silakan. Silakan Pak. Iya.
Untuk antisipasi Pak Ibnu, eh, kalau kita nunggu warga yang lapor atau ada yang melaporkan itu mungkin agak repot. Kalau saya berpikir ini ada perlunya kerjasama dengan sukarelawan mengunjungi kerjasama dengan kelurahan, dengan masing-masing kelurahan. Selanjutnya mereka gerak di masing-masing rumah. Ya. Permisi dulu ke rumah, pakai alat tensi pengukur suhu termometer itu Pak ya. Ya. Ya, jadi kalau di rumah ada 5 orang ya permisi dulu kita periksa. Ya mungkin dengan cara itu deteksi kita lebih cukup membantu. Izin nyampaikan aja. Ya, karena yang kemarin dapat laporannya kan informasinya 200 itu yang di Kampung Melayu. Nah, sedangkan daerah lain kita belum tahu nih. Moga-moga nggak terjangkit. Ya, jadi kita mungkin sekedar antisipasi aja. Ya, makasih Pak. Oke, jadi ada 800 Kalimantan Selatan. Kemudian yang Banjarmasin itu ada 200. 200. Kurang lebih ya. Tetangga kita juga ada yang di Kabupaten Banjar, juga ada mereka. Di Sungai Lulut itu kan sekitarnya juga ada katanya tadi. Nah, iya. Urusan saya. Jadi, selama ini memang tenaga kesehatan kita bersama-sama dengan tim gugus tugas tingkat kelurahan mencoba untuk mendata. Dalam 2 hari ini memang sudah ada progres. Saya sudah dapat laporannya di per kecamatan, juga ada update informasinya, dan masing-masing kelurahan mencoba untuk memberikan pengertian kepada yang bersangkutan untuk dipantau terus. Kemudian yang paling penting adalah mengkarantina. Selama kelihatan masih sehat-sehat saja, saya kira yang paling penting adalah mengkarantina mandiri di rumah masing-masing untuk tidak berkeluyuran begitu ya, tidak berkeluyuran. Ya, jadi tidak usah salaman dulu, kemudian tidak usah bertemu dulu dengan yang lain, kemudian juga mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sangat memberikan keringanan kepada kita, misalnya untuk tidak sholat berjamaah di masjid dulu, apalagi Bapak dan Ibu itu memang masuk kategori OTG, ya karena khawatir sehat, tetapi kemudian kasihan jamaah yang lain yang kemudian kalau terjadi penyebaran virus ini. Sampai sehat, nanti setelah itu kembali seperti biasa. Terima kasih banyak Pak Cip informasinya. Siap. Makasih Pak Ibnu. Ada lagi yang lain? Izin ngomong. Izin Bapak Ander. Siapa? Ulun Pak. Perkenalkan Ulun Muhammad Sultan Hasan Saputra. Oh, Sultan. Jadi Pak, Ulun tadi sudah bertakun di WA tadi mengenai yang kampung siaga corona, dan itu tadi sependapat juga lawan Pak Cipto tadi yang sebelumnya. Bahwasanya ya memang yang digerakkan itu harus dari orang-orang di kampung sekitar situ. Terutama kita harus mendata Pak, sekian meter, misalnya parameter yang orang-orang yang sudah ter-ODP atau jadi PDP, atau misalnya orang yang dalam pengawasan itu memang harus kita siapkan datanya untuk kita siapkan parameter kampung-kampung mana yang memang harus diprioritaskan Pak untuk dilakukan penindakan lah tentang corona ini. Nah, kalau saya pribadi Pak, di kampung saya dengan beberapa kawan-kawan di Angkatan Muda Masjid, di BPK, sama kawan-kawan yang ada di Majelis Taklim, itu sudah mulai Pak bergerak ini mengumpulkan mesin alat penyemprot hama itu untuk kemudian disemprot disinfektan ke kampung-kampung ke sekitar di pengurus dalam Pak, karena memang ya kemampuan kami cuma di sekitar kelurahan itu, dan alhamdulillah kemarin sudah bergerak sampai ke Banjar Indah, sudah gerak juga, beberapa musola dan masjid itu sudah bergerak dibantu kemarin itu sama pihak ACT juga oleh pihak MRI. Nah, saya kira kalau misalnya tentang yang kampung siaga corona ini Pak bisa diintegrasikan oleh sama orang-orang yang di sekitar, misalnya Angkatan Muda Masjid atau misalnya ada Karang Tarunanya, itu dengan penjelasan prosedur yang lengkap Pak. Biasanya masih ada orang-orang yang melakukan penyemprotan tapi tanpa alat perlindungan diri yang lengkap. Jadi dia nggak pakai jas hujan atau misalnya nggak pakai pakaian yang BPK yang lengkap itu. Mereka masih menyemprotnya pakai kaos biasa, nggak pakai masker, kemudian setelah penyemprotan tidak minum susu. Nah, itu yang masih kita kalau juara kebablasan Pak, kita masih nggak bisa kontrol itu. Sosialisasi tentang
prosedur penyemprotan itu sendiri kita masih belum ada Pak sampai ke kampung-kampung. Apalagi di pengurus dalam ini Pak, sampai yang ke daerah pedalaman itu memang literasi medianya dalam artian kalau misalnya Bapak sudah sosialisasi di Instagram, Bapak sudah sosialisasi di Facebook, itu mungkin belum mencapai kalangan terbawah itu Pak. Sedangkan berita-berita yang ada di WhatsApp itu ya dia tumpang tindih dengan berita yang dari Pian, ada berita yang hoax juga, ada berita yang kada tahu sumbernya dari mana. Nah, ini yang kemudian jadi masalah kita, Pak. Literasi media kita masih belum cukup untuk sosialisasi, dan memang harus puskesmas dan posyandu di garda terdepan yang ada di kampung-kampung ini yang harus digerakkan untuk sosialisasi itu, Pak. Tapi sosialisasi pun susah juga, Pak. Kalau misalnya kita mengumpulkan orang ya nanti resiko penyebarannya juga tinggi juga kan. Artinya memang harus disiapkan mungkin satu hari berapa rumah yang didatangi, atau mungkin bisa koordinasi dengan RT, biar RT mungkin kita bisa pakai musola langgar atau pakai musola toa masjid Pak untuk sosialisasi mengenai ini Pak. Nah, saya kira itu mungkin bisa di print misalnya infografis tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama masa pandemik seperti ini Pak kepada masyarakat, sehingga akses informasi masyarakat terhadap masalah virus ini itu juga bisa semakin luas, dan mereka bisa mengaksesnya bisa lebih luas Pak. Karena itu menjadi masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Sultan. Usulannya menarik sekali dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Saya kira memang masyarakat apabila kita berdayakan pasti akan ikut terlibat, karena terus terang memang kalau hanya mengandalkan petugas saja atau hanya pemerintah kota saja, itu saya kira tidak akan tuntas permasalahannya. Sehingga kemudian kalau remaja masjid tadi disebutkan ya, kemudian juga Karang Taruna yang ada di situ diberdayakan, tentu termasuk juga para BPK ya, Barisan Pemadam Kebakaran ini kan se-Banjarmasin luar biasa. Di hampir tiap RT rasanya ada itu ya. Di 2000 RT itu ada pemadam, paling tidak ada anggota BPK di situ. Termasuk juga dari teman-teman yang di call saya nih, baik itu Rapi ataupun juga Orari, kemudian komunikasi ini penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena keluhannya adalah kita sudah status siaga, kita sudah status tanggap darurat, kita sudah ada yang meninggal, kita sudah ada yang positif, tapi aktivitas masyarakat masih saja gitu ya, setiap hari. Nah setelah ini kami ingin menyampaikan kepada warga Kota Banjarmasin akan ada semacam pemberlakuan sejenis kayak jam malam begitu ya, jam malam ini dalam rangka kita juga mengantisipasi penyebarannya dan memastikan bahwa seluruh masyarakat dan warga seharusnya berada di rumah, stay at home, di rumah saja. Tetapi jangan sampai kemudian wali kota sudah meliburkan guru-guru, meliburkan anak didik, tapi yang terjadi adalah misalnya malah justru jalan-jalan. Nah ini diliburkan untuk belajar di rumah, ya, untuk webinar seperti ini, untuk belajar online atau belajar mandiri di rumah, bukan untuk liburan, bukan buat untuk jalan-jalan gitu. Mari sama-sama. Nah ini saya sudah kerahkan juga Satpol PP untuk razia, kemudian juga Dishub bersama dengan Polresta Banjarmasin, ya, kemudian juga Kodim 1007 Banjarmasin untuk sama-sama kita, termasuk mengerahkan Satlinmas. Satlinmas kita kan lumayan banyak tuh, yang Kota Banjarmasin tidak kurang dari 350 orang yang kemudian bisa berpatroli secara rutin begitu, untuk memastikan tidak ada anak-anak yang berjalan-jalan, kemudian di atas jam 10 malam tidak ada lagi yang beraktivitas gitu, kecuali yang memang penting, termasuk juga setelah ini pengetatan pintu masuk dan pintu keluar, termasuk juga yang ada di pelabuhan, ya, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kami ingin pastikan dengan Pelindo 3 dan KSOP untuk membatasi orang yang masuk ke Banjarmasin selama 14 hari ke depan, sehingga para penumpang pun ketika masuk dari luar, dari Jawa, dari Surabaya misalnya, atau dari Semarang, itu betul-betul dalam keadaan sehat. Kalau tidak sehat langsung di karantina begitu. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan ya dari Mahyudin Nur. Kebanyakan masyarakat
masih belum mengetahui dengan masalah penanganan virus COVID-19, terutama mengenai layanan di rumah sakit rujukan. Sehingga bisa saja masyarakat yang kemungkinan ada mempunyai gejala, merasa takut atau khawatir dengan masalah pembiayaan pelayanan, khusus dari kalangan menengah ke bawah. Barangkali Bapak mengetahui dan bisa menyampaikan terkait pembiayaan dalam pelayanan rumah sakit. Saya hilap, mohon maaf. Terima kasih banyak, Mas Yudin. Kalau ini pintu masuk, kalau dari Iqbal Al-Ghifari, kalau yang dari daerah Hulu Sungai bisa ajakah masuk, mau pulang kampung karena kerja di Hulu Sungai, boleh, silakan, tapi tetap harus diawasi. Apakah ada pemetahan ODP, PDP dari siapa nih? Surya di tingkat kelurahan? Iya, sudah dilakukan itu. Kemudian Muhammad Musli, mohon maaf sebelumnya, pengadaan masker apakah bisa dibeli secara personal? Bisa saja sebetulnya, ya, tetapi memang kita sedang memenuhi kebutuhan apa tadi, yang dari WUB, ya, dari WUB, nanti koordinasikan saja dengan tim penggerak PKK Kota Banjarmasin, termasuk di RSK, Rumah Sasirangan Kreatif, yang ada di samping flyover, itu sedang produksi mereka, dan mudah-mudahan maskernya minimal bisa berfungsi dengan baik. Jadi untuk yang pertama tadi ya, Mahyudin tadi, puskesmas kita melayani secara gratis sebetulnya. Kemudian kalau positif itu pasti akan ditangani oleh pemerintah, pembiayaannya. Karena ini masuk kategori pandemi ya, masuk kategori kondisi luar biasa. Kemudian seluruh COVID-19 ini kata Presiden kan akan dibiayai oleh negara gitu. Kalau pembiayaan dan sebagainya. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Ya, kalau misalnya harus dites, rapid test itu kan gratis ya kalau di puskesmas ya. Tapi saat ini memang terbatas sekali persediaan kita, termasuk juga di Rumah Sakit Sultan Suryarsa Banjarmasin yang ada di Pekalongan. Ya, sekira demikian. Ada lagi? Berarti udah bisa Pak ya tes rapidnya di rumah sakit? Iya memang terbatas ya, terbatas. Kita dapat kiriman hanya berapa kemarin ya? Untuk mungkin sekitar 100-an orang lah yang di ini. Tetapi kan kita sudah pesan juga, tetapi datangnya itu mungkin perlu waktu 1 minggu lagi baru datang dikirim dari Jakarta. Masyarakatnya itu tanpa biaya berarti? Iya. Atau dikenakan biaya? Tidak. Tanpa biaya? Kalau kemudian memang masuk dalam program kita. Ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman Zoom? Masker sudah mulai juga di seluruh. Paket pangan, usaha catering. Ya ini mungkin saja. Siapa nih? Mbak Budi Rahman. Dari Dinas Sosial, mulai besok akan membagi rasko, beras kotak, yang secara rutin kita ini kan, kemudian terutama menyasar penduduk miskin dulu, yang belum miskin, dan mudah-mudahan itu membantu mereka. Kemudian Nelia Nikma, apa sudah pengarahan ke pasar-pasar tradisional? Ini sudah kita lakukan juga. Kemarin kita mulai dari Pasar Antasari, kemudian di masing-masing kecamatan mereka juga mensosialisasikan di masing-masing pasar yang ada di situ. Ariyandi, bagaimana dengan dampak ekonomi yang terjadi paling parah di Kota Banjarmasin kalau seandainya kondisinya tetap terjadi selama 3 bulan ke depan? Ini Kota Banjarmasin merupakan kota jasa dan tidak ada. Ya, tadi termasuk kita maksimalkan tadi ya jaring pengaman sosial. Jadi pengaman sosial, kemudian juga ada stimulus ekonomi dari paket-paket kebijakan dari pemerintah pusat, terutama untuk meringankan kredit-kredit untuk tidak ditagihkan dulu. Kemudian juga tagihan bank, kemudian juga menggratiskan PLN selama 3 bulan untuk masyarakat yang 450 ya KWH. Kemudian juga tadi ada usulan untuk menggratiskan PDAM, tetapi dengan kriteria tertentu ya. Kalau semua digratiskan kan kolaps juga nanti PDAM-nya.
perusahaan daerahnya. Terutama untuk yang MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sedang kita rumuskan juga dengan Direktur 3M untuk memberikan semacam diskonkah atau menggratiskan begitu. Sedang dalam pembahasan. Salim Abdi Fitri, apakah Kalsel membangun rumah sakit darurat khusus pasien COVID-19 atau juga hotel? Nah, ini yang kemudian kita buat skenario terburuk ya. Skenario terburuk kalau seandainya ini kemudian masif ya, menembus angka misalnya 5 hari ini, kemudian besok meningkat lagi. Nah, kemudian yang sakit makin banyak. Nah, seluruh rumah sakit kita maksimalkan dulu, termasuk yang swasta. Ya, itu dulu sudah kita lakukan pendataan. Kemudian lagi untuk rumah sakit daruratnya khusus untuk yang COVID-19 ini memang sepenuhnya kita menunggu arahan pemerintah provinsi, karena rumah sakit Ulin dengan kemampuan yang ada, apakah kemudian kita ingin menyiapkan, walaupun sebetulnya bisa dimanfaatkan beberapa bangunan yang tidak terpakai kalau seandainya ingin diperlukan sebagai rumah sakit darurat. Bahkan kemarin ada juga seorang pengusaha yang menyampaikan kepada kami kalau seandainya ya terjadi seperti di Wuhan atau di Italia, dia dengan sukarela meminjamkan beberapa area lahan yang bisa dipakai, 1-2 hektar yang bisa dipakai untuk dibangunkan rumah sakit darurat dan dalam bentuk tenda-tenda begitu ya, yang kita perlukan, sampai pada beberapa orang gitu yang menyampaikan ke kami kalau menyiapkan skenario terburuk, Pak, kita menyiapkan lahan di kawasan tertentu yang bisa dipakai, dimanfaatkan, lahannya cukup bagus, tinggal kemudian dibikin rumah sakit darurat di sana. Kalau ingin agak khusus ya, isolasinya agak jauh dari pemukiman begitu. Sudah ada beberapa pengusaha yang menyampaikan hal seperti itu kepada kami. Kemudian mindset masyarakat agar tidak mengucilkan orang yang positif corona. Ya, ini juga penting ya. Makanya edukasi kepada masyarakat sekitar juga. Memang kita bermasyarakat dan bertetangga ini kita tidak bisa pilih-pilih ya. Kalau seandainya kejadian ya dekat rumah kita ya mau tidak mau kan. Hanya memang harus ada standar-standar keselamatan yang harus kita terapkan. Kemudian siapapun yang terkena virus corona itu bukan aib sebetulnya. Karena dari Perdana Menteri, dari artis, dari selebriti, dari masyarakat, tidak kenal orang kaya, miskin, karena ini sifatnya bukan aib, bukan. Beda dengan orang kena HIV misalnya kan, ya, atau kena penyakit kelamin gitu. Ya, itu kan karena kelakuan dan sebagainya. Nah, itu menjadi aib. Nah, kalau untuk yang corona ini terkena itu bukan aib. Bukan, karena bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu, masyarakat kita juga ketika sudah selesai 14 hari dan sembuh, nah, bahkan dia sudah punya antibodi yang terkena itu. Mudah-mudahan jangan sampai dikucilkan ya, di tengah masyarakat. Walaupun kita siap siaga, menjaga jarak, itu penting dalam suasana seperti ini. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Ada? Ada. Sudah selesai. Sudah selesai? Oh. Berarti tidak ada, Pak, ya. Mungkin sedikit closing statement, Pak, untuk kegiatan ini dan juga untuk penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin, Pak. Ya, mari sama-sama kita saling tolong-menolong, bantu-membantu. Dan yang paling penting adalah kesiapsiagaan, dan kondisi hari ini seruannya atau himbauannya sederhana. Pertama, jangan ngumpul-ngumpul banyak orang karena khawatir terinfeksi, ya, kemudian tertular. Kemudian yang kedua, jaga jarak di antara kita. Kemudian yang paling penting ini, penularan itu kan melalui sentuhan. Kita menyentuh tempat yang terkena, kemudian orang yang suspek. Jadi saat ini salamannya salaman begini saja, ya, tidak usah salaman langsung begitu karena rentan sekali untuk
berpindah virus itu ke tangan. Ketika tangan kita ini tersentuh, kemudian ke tempat tertentu, nah pastikan bahwa tangan kita steril dulu dengan cuci tangan. Ya, jadi mensterilkan virus itu dengan cuci tangan sudah steril sebetulnya. Pastikan bahwa sebelum menyentuh area wajah, tangan kita dalam keadaan steril, sudah dicuci begitu. Apalagi sebagai seorang muslim sudah kena air wudhu, ya sudah kena air wudhu, baru kemudian menyentuh bagian muka ataupun hidung, mulut, dan sebagainya. Dan mulai saat ini kita baru sadar bahwa dalam 1 menit itu kita sering kali ya secara refleks tidak sadar nanti pegang-pegang hidung, ya. Kemudian gosok-gosok mata begitu, ya, termasuk dan sebagainya. Nah saat ini kendalikan tangannya. Jadi kendalikan tangannya, kemudian lagi beribadah secara normal saja. Tetapi untuk hari ini sudah ada fatwa Majelis Ulama, sebaiknya di rumah, ya, sebaiknya di rumah. Nanti setelah normal kita berjamaah lagi di masjid. Kalaupun berjamaah di masjid harus dengan jarak, ya, dan tertentu. Kemudian juga setelah Jumat, ya, setelah Jumat sampai Jumat yang akan datang masih berlaku himbauan Majelis Ulama untuk diganti sholat zuhur saja di rumah. Kemudian lagi dalam suasana seperti ini kita harus siap siaga dan saling kita curiga boleh. Karena apa? Karena kita tidak tahu orang lain di sekitar kita itu apakah dia carrier, apakah dia positif atau negatif. Oleh karena itu gunakan masker. Gunakan masker setiap kita beraktivitas untuk keselamatan orang lain juga kalau seandainya kita carrier. Ya, itu makanya saya mohon maaf saya pakai masker, saya khawatir saya menularkan virus itu ke Anda semua. Dan begitu juga sebaliknya. Ini juga melindungi kita, khawatir juga misalnya orang lain kita tertular begitu. Nah, oleh karena itu penting ya, untuk dilakukan. Nah, kemudian saya juga menghimbau kepada lurah, Babinsa, Pak RT, Pak RW, Babin Kamtibmas, mari kita siap siaga di masing-masing lingkungan sekitar kita. Sudah saatnya suasana seperti ini kita saling tolong-menolong. Kemudian juga bersiap siaga, siapapun yang keluar masuk sebuah kampung itu harus diketahui dengan baik. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif, siapa yang menularkan, siapa yang tidak. Oleh karena itu, terutama orang yang baru datang dari tempat zona merah. Itu yang paling penting, harus kita awasi betul. Untuk itu mudah-mudahan Kota Banjarmasin terhindarlah. Angkanya juga, saya berharap angkanya 5 ini jangan sampai naik lagi, karena kami berharap upaya yang sudah kita lakukan dalam seminggu ini paling tidak sudah bisa, dan mulai besok pintu masuk kota sudah diperketat. Jadi mohon maaf nanti kalau Anda keluar masuk kota hanya diperiksa dan sebagainya. Itu memastikan saja bahwa seluruh upaya kita untuk mensterilkan kota itu sudah dilakukan, jangan sampai nanti masuk orang lain membawa lagi. Itu yang paling penting. Jadi saat ini yang paling baik adalah berdiam diri di rumah, ya, kemudian lakukan kegiatan produktif dari rumah, dan banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan bersama keluarga. Tetapi saya sadar betul bahwa tidak semua keluarga di Banjarmasin ini bisa punya waktu khusus seperti ini, karena para pekerja harian yang hari ini bekerja untuk makan hari ini, besok kalau tidak bekerja mau makan apa, itu juga menjadi perhatian, dan itulah yang kemudian masuk dalam jaring pengaman sosial kita. Mudah-mudahan ini bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Ya. Saya kira demikian. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Iya dulu lah, Banjarmasin bisa, ayo. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Pak Iman. Banjarmasin Pak Iman. Barasi Wan. Nyaman. Aman, kita doakan. Aman. Sebagaimana spirit Pak Kapolres, yel-yelnya adalah apa namanya? Oh iya. Mau ikutan semua? Ikutan? Ya, semua ya. Banjarmasin Pak Iman. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Pak Iman. Terima kasih, Wan. Banjarmasin bisa. Nasib. Untuk Banua luar biasa.
Di rumah saja. Di rumah saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wali. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih Pak Wali. Waalaikumsalam. Sampai jumpa buat teman-teman malam ini bersama Indonesia Akhir, founder Startup Borneo founder Borneo Foundation jam 8 Jadi malam. gini Mbak, ada dari Dinsos nanti. Pak Wali punya program juga bagi-bagi beras, tapi via Dinsos. Sistem digital. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa Salam. malam ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tutup.